Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lawiyah, mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Nandi Sipobari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik kecemasan belajar, yaitu kondisi yang sering dialami oleh peserta didik namun kerap dianggap sepele, padahal kecemasan belajar itu dapat berpengaruh terhadap konsentrasi, motivasi, dan hasil belajar. Lalu apa saja sebenarnya kecemasan belajar itu? Apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya kecemasan belajar itu? Mari kita bahas bersama dalam video ini sampai selesai ya. Kecemasan belajar itu kondisi ketika seseorang merasa cemas atau tertekan saat berhadapan dengan aktivitas belajar. Dan ini bukan cuma hanya takut nilai jelek, seringkali rasa cemas ini muncul ketika tuntutan dari diri sendiri, ekspektasi orang sekitar, atau rasa cemas takut gagal dan mengecewakan orang lain. Menariknya, rasa cemas ini bahkan bisa muncul sebelum kita benar-benar belajar. Yang perlu kita ingat bahwa kecemasan belajar itu adalah hal yang wajar dialami oleh banyak orang. Hanya saja tidak semua orang berani menceritakannya. Biasanya rasa cemas ini juga bisa muncul disertai tanda-tanda tertentu. Ada beberapa ciri yang sering kita alami tanpa sadar. Misalnya jadi sulit fokus, cepat merasa lelah, atau tiba-tiba malas membuka buku. Padahal sebenarnya ini ingin belajar. Pikirannya pun dipenuhi rasa khawatir, seperti rasa takut nilai jelek, takut dibandingkan dengan teman, atau takut mengecewakan orang lain. Selain itu, kecemasan juga bisa dirasakan melalui kondisi fisik, kepala terasa pusing, jantung berdebar lebih cepat, atau perut menjadi tidak nyaman. Kalau sudah seperti ini, jangan dianggap sepele ya. Itu tandanya tubuh dan pikiran kita sedang meminta jeda sejenak. Kalau ditelusuri lebih jauh, kecemasan belajar itu biasanya datang dari banyak arah. Bisa saja dari tekanan nilai, atau ranking, tuntunan dari lingkungan, atau pengalaman gagal di masa lalu yang masih berbekas. Selain itu, sifat perfeksionis juga sering menjadi pemicu keinginan untuk selalu sempurna, justru membuat kita terasa keras pada diri sendiri. Lalu apa saja sih yang kita bisa lakukan? Yang paling penting, jangan memaksakan diri. Ingat, belajar itu proses, bukan perlombaan. Cobalah mengatur waktu belajar yang realistis dan konsisten. Belajar itu sebentar tapi rutin jauh lebih membantu daripada belajar lama-lama sampai kelelahan. Saat cemas mulai datang, berhenti sejenak, tarik nafas pelan-pelan, tenangkan diri, dan ingat bahwa hasil tidak harus selalu instan. Jangan ragu untuk menceritakan kepada orang yang kamu percayai. Terkadang didengarkan saja sudah cukup membuat hati kita terasa lebih ringan. Dan tentu saja jangan lupa melibatkan doa dalam setiap usaha kita. Belajar adalah bentuk ikhtiar dan hasilnya kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penuntut. Ingat satu hal, kecemasan belajar itu bukan tanda kamu lemah, justru itu tanda bahwa kamu peduli dan ingin menjadi lebih baik. Jalani prosesnya pelan-pelan dan hargai setiap usaha kecil yang kamu lakukan. Kamu gak sendirian dan kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Makasih yang sudah menonton dan menyimak. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan membawa ketenangan dalam proses belajar kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.